Awal kehidupan, Surastri Karma Trimurti atau dikenal dengan SK Trimurti merupakan salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Trimurti lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di desa Sawahan, Boyolali, Karesidenan, Surakarta, Jawa Tengah. Trimurti memiliki hubungan kerabat dengan Keraton Kasultanan Surakarta, Jawa Tengah. Ia terakhir seorang ibu bernama Suparinten dan ayahnya adalah seorang asisten udara bernama Salim Bajaransari Magukusomo. Di depan nama orang tahu, Surasti Karma Trimurti jelas menunjukkan dari keluarga seperti apa ia dilahirkan. Ayah dan ibunya memang masih terhitung sebagai abdi dalam Keraton Kesultanan Surakarta. Surastri Karma Trimurti adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kakaknya bernama Surato, sementara adik-adiknya bernama Sumaki, Sunario, dan Sumanto. Surastri Karma Trimurti memang sudah terlihat ketajaman pikirannya sejak masih kecil. Lahir dengan banyak saudara membuat Surastri Karma Trimurti belajar berbagi sejak kecil. Pada awal pendidikan, Trimurti menghadiri ke sekolah guru putri. Ia pernah menempuh pendidikan di Normal School dan AWS di Surakarta. Kemudian melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi Universitas Indonesia. Meskipun ia telah meraih gelar doktoranda dari Universitas Indonesia, ia tetap aktif di bidang jurnalistik. Gerakan Kemerdekaan Indonesia, Trimurti menjadi aktif dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia selama tahun 1930. Secara resmi bergabung dengan Partai Indonesia Partindo pada tahun 1933. Tak lama setelah menyelesaikan sekolahnya di Tweed Indian School, Trimurti memulai karirnya sebagai guru sekolah dasar. Ia mengajar di sekolah-sekolah dasar di Bandung, Surakarta, dan Banyumas pada tahun 1930-an. Namun ia ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1936 untuk mendistribusikan anti-kolonial leaflet. Setelah keluar dari penjara, Trimurti justru beralih profesi. Ia memutuskan berhenti menjadi guru dan mendedikasikan dirinya sebagai aktivis kemerdekaan dan terjun ke dunia jurnalistik. Lalu Trimurti pindah ke Bandung dan mengikuti latihan kader Partai Indonesia Partindo. Aktivitas politik dan jurnalistik Trimurti membuatnya sering keluar masuk penjara kolonial, baik di zaman Belanda maupun Jepang. Ia dianggap sebagai sosok wartawan kritis dan namanya terkenal di kalangan jurnalistik. Selama karirnya, Trimurti bekerja untuk sejumlah suara kabar Indonesia termasuk Pesat, Gendrang, Beduk, dan Pikiran Rakyat. Trimurti mendirikan majalah sendiri yang bernama Pesat setelah menikah dengan Sayuti Malik. Pada tahun 1939, ia bahkan ditangkap lantaran menulis artikel yang mengkampanyekan anti-imperialisme dalam majalah Pesat. Kegiatan menulis SK Trimurti tetap diteruskan saat Jepang datang menjajah pada tahun 1942. Saat pemerintah pembentukan Jepang berkuasa, majalah Pesat bahkan dibandel dan ia harus berurusan dengan hukum. Karena aktivitas menulisnya dinilai menyudutkan Jepang, SK Trimurti sempat pula mendekam di penjara militer hingga tahun 1943. Keluar dari penjara, SK Trimurti kemudian bergabung dengan Pesat Tenaga Rakyat. Bahkan lantaran sering ditangkap dan jadi incaran, Trimurti sering menggunakan nama yang berbeda dalam setiap berita yang ia tulis. Namanya pernah disingkat menjadi hanya Trimurti atau Karma saja dalam tulisan-tulisannya untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun sering menjadi tahanan di Hotel Prodeo, Trimurti tidak pernah menunjukkan keputusasaan. Ia menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan politiknya dan tetap teguh dalam keyakinannya.
Pasca kemerdekaan, Trimurti yang adalah seorang advokat terkenal hak-hak pekerja diangkat sebagai pertama di Indonesia Menteri Tenaga Kerja di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dia bertugas dalam kapasitas yang dari tahun 1947 sampai tahun 1948. Dia berada di eksekutif Partai Buruh di Indonesia dan pimpinan sayap wanitanya. Ia ikut mendirikan Gerwis, sebuah organisasi perempuan Indonesia pada tahun 1950 yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada tahun 1965 lalu kembali ke perguruan tinggi ketika ia berusia 41 tahun. Ia belajar ekonomi di Universitas Indonesia. Ia menolak tawaran menjadi Menteri Sosial pada tahun 1959 karena sedang menyelesaikan gelar sarjana. Trimurti adalah anggota dan penandatangan petisi 50 pada tahun 1980 yang memprotes Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. Para penandatangan petisi 50 termasuk pendukung kemerdekaan Indonesia terkemuka serta pemerintah dan penjabat militer seperti Trimurti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sodikin pada masa awal kemerdekaan, kemudian diangkat menjadi Menteri Perburuhan di dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Pensiun dari jabatan menteri, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Nasional Republik Indonesia, yang juga melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamat pada tahun 1960. Pada kurun waktu 1962 sampai 1964 menjadi utusan pemerintah Republik Indonesia di Yugoslavia untuk mempelajari works management dan ke negara-negara sosialis lainnya di Eropa untuk mengadakan studi perbandingan mengenai sistem ekonomi. Karena dedikasinya kepada dunia perburuhan, Surastri Karma Trimurti diangkat menjadi anggota Dewan Pimpinan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Atas jasanya dalam masa perintisan kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno menganugerahkan bintang Mahaputra tingkat 5 kepadanya. Kehidupan pribadi pada tahun 1938. Ia menikah dengan Muhammad Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik. Adalah seorang perintis kemerdekaan Indonesia yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Kisah singkat SK Trimurti dan Sayuti Melik. SK Trimurti pertama kali berkenalan dengan Sayuti Melik pada tahun 1937. Kala itu, SK Trimurti menjadi pembantu tetap di Harian Sinar Selatan, sebuah surat kabar yang terbit di Semarang yang dipimpin oleh Studakan dan Hiraki Isamu asal Jepang. Di harian itu, Sayuti Melik juga menulis artikel. Setahun kemudian, keduanya menikah dan mempunyai 2 orang putra, yaitu Musafir Kurmas Budiman dan Heru Baskoro. Mereka seringkali bertukar pikiran, bahkan berdebat tentang teori dan strategi perjuangan. SK Trimurti pernah menulis bahwa ia tak pernah menyangka pemuda yang kerap berdebat dengannya itu akan menjadi suaminya. SK Trimurti dan Sayuti Melik memiliki visi dan misi yang sama. Juga IRKAR yang dikorbankan bersama, yaitu perjuangan merebut kemerdekaan. Politik membuat keduanya kerap keluar masuk bui. Namun karena pada masa kemerdekaan keduanya memiliki perbedaan ideologi, akhirnya mereka bercerai pada tanggal 8 Juli 1969. Muhammad Ibnu Sayuti menjadi anggota DPR dari Golkar, sedangkan Trimurti melanjutkan aktivitasnya di bidang politik dan jurnalistik.
Kematian. Faktor usia mempengaruhi kesehatan Surastri Karma Trimurti yang biasanya aktif dan energik menjadi semakin lemah. Pada saat usianya 95 tahun, Surastri Karma Trimurti harus masuk dan berpindah-pindah di rumah sakit. Pada tahun 2007, Surastri Karma Trimurti dirawat di rumah sakit PGI Cikini, Jakarta. Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pada usia 96 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto RSPAD, Jakarta. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, menurut anaknya Heru Baskoro, Trimurti meninggal karena pecahnya pembuluh darah vena. Ia juga menderita hemoglobin rendah dan terkena darah tinggi. Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, diadakan upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan di TMP Kalibata.